kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada, teman-teman. Dari Shin QFL Cup 2022 tadi malam, setelah libur satu hari, mempertemukan partai antara Alireza Firouzja berhadapan dengan Shahriar Mamediarov. Tentu pertandingan di Shin QFL Cup dalam rangkaian Grand Chess Tour menjadi lebih seru karena terjadi drama antara Magnus Carlsen dengan Hans Niemann. Nah, tapi juga nggak kalah seru nih pertandingan tadi malam antara Alireza lawan Shahriar Mamediarov karena menyajikan permainan yang syarat akan taktikal. Nah, teman-teman harus nonton sampai habis karena banyak banget hal penting yang bisa kita pelajarin dari permainan dua pemain yang bergaya menyerang ini. Langsung saja kita mulai. Alireza Firouzja memulai dengan langkah C4 pembukaan Inggris yang pertama kali diperkenalkan oleh Grandmaster dari Inggris, Howard Stanton, dan kemudian dijawab oleh Shahriar Mamediarov dengan E5. Nah, kemudian putih lanjutkan dengan G3, hitam kuda F6, putih gajah G2, dan hitam C6. Putih kuda F3, hitam M4, dan putih kuda D4. Ini merupakan variasi King English Variation dalam pembukaan Inggris. Dan memang hitam baru 5 langkah tapi sudah menyerang dengan agresif dari pion E-nya ini, guys. Nah, setelah kuda ke petak D4, hitam merespon dengan langkah D5. Putih pion C makan D5. Menteri memukul pion, kuda ke petak C2. Ya, ini memang gaya bermain dari Shahriar Mamediarov ini. Setelah kuda C2, hitam menteri H5, putih H3 dengan mencegah gajah ke petak H3, dan hitam menteri G6, putih kuda C3, hitam gajah C5, putih B4. Hitam gajah B6, putih gajah B2, dan hitam rokade pendek, putih kuda E3. Ya, kenapa kuda E3 dilakukan oleh Alireza Firouzja? Karena teman-teman, kalau misalkan putih di sini langsung melakukan rokade pendek, maka ini merupakan sebuah kesalahan. Mengapa? Karena akan ada langkah menteri makan pion G3. Boom. Ya, karena pion F2 tidak bisa makan pion menteri di petak G3. Ada ancaman pinning dari gajah B6, guys. Itulah kenapa langkah kuda E3 dilakukan terlebih dahulu. Kemudian Mamediarov memainkan benteng E8, putih menteri C2, hitam kuda BD7, dan putih benteng D1. Hitam A5, putih B5, hitam gajah D4, putih benteng B1, dan hitam C5. Menguatkan gajah gelap di petak D4, putih menjalankan H4. Ya, memang sepertinya sudah 17 langkah dan Alireza tidak akan melakukan rokade nih. Mungkin Alireza di sini merasa jika dia melakukan rokade pendek, maka itu akan cukup riskan untuk pertahanan putih, teman-teman. Mamediarov H5, kemudian putih kuda C D5, kuda makan kuda, kuda makan kuda, dan gajah makan F2. Kemudian raja makan gajah, hitam menteri F5, dan putih raja E1. Kemudian menteri memukul kuda D5. Sebentar, ini jadi sebuah pertanyaan. Kenapa putih tidak menutup dengan kuda ke petak F4? Apa yang akan terjadi? Maka ini merupakan sebuah kesalahan besar yang dilakukan oleh pemain putih. Karena hitam akan mendorong pion E3 dengan teknik discover check dan menteri di petak C2 akan hilang. So, itulah kenapa. Kembali lagi ya, alasannya adalah bahwa top level Grandmaster pasti tidak akan melakukan langkah pengorbanan yang sia-sia. Pasti ada tujuan di sana. Dan Alireza juga menjawab dengan raja ke petak S1. Mamediarov menteri memukul kuda, putih benteng F1, hitam kuda F8. Kemudian putih menteri C3 mulai mengancam petak G7 dan hitam merespon dengan kuda ke petak E6. Nah, teman-teman, kalau kita hitung di sini, hitam memiliki keunggulan satu pion. Dan dikatakan secara evolution bar, slightly better for black.
Nah, tapi dari kenyamanan sebuah permainan setelah hilangnya gajah gelap di petak D4, ini memberikan kenyamanan bermain untuk pemain putih. Mengapa? Karena putih memiliki sepasang gajah dan ini permainan yang menguntungkan memiliki sepasang gajah, guys. So, kadang-kadang catur seperti itu. Jadi, pengorbanan pion nggak apa-apa dilakukan asal menguntungkan bagi posisi permainan kita. Setelah kuda E6, putih mainkan benteng F4. Mengancam pion E4 dijaga dengan F5, putih D3, hitam kuda D4. Coba membius kekuatan dari ancaman diagonal gajah B2 dan menteri C3. Tapi sebenarnya langkah kuda D4 ini merupakan kesalahan blunder. Kesalahan besar dari Shahriar Mamediarov. Dan Alireza lanjutkan dengan E3, hitam menteri memukul pion A2. Putih benteng A1, hitam menteri E6. Dan Alireza Firouzja menutup permainan dengan pion D makan E4. Boom. 28 langkah. Shahriar Mamediarov menyerah. Kenapa menyerah ya? Karena kuda di petak D4 akan jatuh, guys. Akan hilang. Karena dia harus menutup ancaman dari petak D7 ini. Ya kenapa nggak balik aja ya ke menteri ke petak D5? Ya maka pion D makan E4, pion F makan E4, dan pion E makan D4. Jadi kesalahan dari Shahriar Mamediarov di sini adalah dengan memainkan kuda ke petak D4. Kesalahan sebelumnya karena di sini setelah kuda E6 benteng F4 harusnya dia memainkan langkah gajah D7, guys. Jadi membiarkan pion di petak E4 untuk jatuh. Jika dilanjutkan dengan gajah D7, putih gajah E4, maka di sini bisa memainkan menteri D6. Permainan masih akan berlanjut, ya walaupun putih memiliki ancaman yang luar biasa bagus dari diagonal ini. Tapi di partai lain, Wesley So juga menang atas Hans Niemann. So, Wesley So masih menjadi pimpinan klasemen dan layak untuk dinantikan. Apakah Hans Niemann akan comeback stronger atau dia malah akan terpuruk dari drama yang sedang terjadi? Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.